Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Nonton di bioskop angker. Cindy dan teman-temannya mendapatkan tugas kantor di kota lainnya. Sepulang presentasi dari kantor yang dituju, sebelum kembali ke hotel, mereka berencana untuk menonton film terbaru di bioskop yang baru direnovasi, sehingga kondisinya masih terlihat sangat baru. Ia pun mengantri membeli tiket bioskop dan mendapat tiket pertunjukan di jam malam, yang filmnya selesai pada jam 11 malam. Selama menonton, tidak ada kejadian mistis apapun karena suasana bioskop sangatlah ramai sekali. Kejadian mistis mulai dialami oleh Cindy di toilet bioskop. Usai menonton, Cindy meminta izin ke toilet, sementara kawan-kawannya menunggunya di luar. Suasana di dalam tidaklah ramai. Hanya ada dua perempuan yang tengah membahas film yang mereka tonton tadi. Dan satu orang yang baru keluar dari bilik toilet itu. Cindy kemudian masuk ke bilik toilet kosong yang ada di tengah, sementara di sebelah kirinya tertutup, sehingga ia beranggapan kalau bilik tersebut ada orangnya. Saat di bilik toilet, ia mendengar suara orang-orang yang sebelumnya ada menjauh. Artinya saat itu hanya tersisa dirinya sendirian. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki masuk dan pintu bilik di sebelah kanan dibanting. Ia berpikir, mungkin saja orang yang baru masuk. Setelah selesai dan mencuci tangan, ia mendengar suara guyuran air di bilik sebelah kanan. Tapi saat itu tidak dia hiraukan. Namun saat hendak keluar toilet, dia merasa suasana terlalu hening. Bahkan suara gesekan resleting atau orang menarik tisu toilet pun tidak terdengar. Cindy yang penasaran menghampiri bilik tersebut. Ternyata pintu toilet tidak terkunci karena tanda lock up-nya berwarna hijau. Saat diperiksa, bilik tersebut ternyata kosong, dan karena itu bulu kuduknya langsung berdiri. Ketika Cindy mau keluar, ia bertemu temannya yang bernama Rini hendak masuk. Cindy pun bertanya apakah Rini mau ditunggui, dan Rini mengangguk. Sambil menunggu Rini, Cindy mendengar bunyi guyuran air, sehingga ia mengira kalau Rini sudah mau selesai. Tiba-tiba saja Cindy mendengar Rini berteriak dari luar toilet, yang bilang dirinya terlalu lama di dalam toilet. "Cindy, lama banget kamu. Apa kamu pingsan di toilet?" teriak Rini. Kemudian Cindy berlari keluar, dan dia melihat Rini di luar toilet.
Ia pun langsung tercengang karena dirinya melihat jelas Rini masuk ke dalam bilik toilet. Akhirnya, Cindy mendatangi bilik toilet tempat Rini masuk. Dan hasilnya, bilik tersebut kosong. Saat hendak akan meninggalkan bilik tersebut, ada suara air menyala. Dia menoleh kembali dan dilihatnya seorang perempuan dengan kulit yang gosong dan terkelupas seperti terbakar menatapnya dengan tajam. Matanya hitam legam. Tubuh Cindy terasa kaku dan tidak dapat digerakkan. Kemudian wanita itu mengulurkan tangannya yang berdarah dan terdengar suara, "Tolong aku dan temani aku," dengan wajah yang sangat mengerikan. Terlihat bola mata jatuh. Ternyata matanya bukan berwarna hitam, melainkan tidak ada bola matanya. Cindy berteriak, namun dia tidak dapat berlari. Tangan itu hampir saja menjangkaunya. Dan tiba-tiba, Rini pun masuk menarik Cindy untuk segera keluar dari toilet itu. Sambil kebingungan kenapa dia berteriak tadi, sehingga Rini masuk ke dalam toilet. Kemudian mereka keluar dari bioskop itu, segera menaiki mobil menuju ke hotel tempat mereka menginap. Selama perjalanan, Cindy masih belum mau bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Dan sesampainya di hotel, Cindy menuju ke meja resepsionis yang diikuti oleh kedua temannya. Dia menceritakan kejadian yang dialaminya dan kedua temannya pun mendengarkannya. Kemudian resepsionis menceritakan kejadian yang dialami, bahwa 1 tahun yang lalu bioskop itu mengalami kebakaran yang menewaskan banyak sekali orang. Penjaga resepsionis itu mengatakan bioskop itu memang angker karena dulu bekas kebakaran, terus banyak korban yang meninggal. Diceritakannya lagi, pada saat kejadian itu, dia ingin menonton bioskop bersama dengan teman-temannya. Bahkan tiketnya pun sudah dibeli. Namun, karena suatu urusan, akhirnya dia batal menonton. Namun teman-temannya tetap pergi. Jadi ceritanya begini, Mbak. Malam itu aku mau nonton jam 10 malam. Sudah beli tiket, terus dadakan disuruh pulang. Aku gak jadi nonton. Ternyata pas tengah-tengah film yang aku mau tonton itu, bioskopnya kebakaran dan yang meninggal banyak sekali, kata resepsionis itu. Lanjut cerita, bahkan katanya ada jasad yang ditemukan berpelukan. Dan kabarnya, jasad orang-orang yang terbakar masih bergentayangan di bioskop, terutama yang menonton film Midnight. Mereka yang menonton film Midnight
sering terlihat kursi bioskop penuh terisi. Padahal waktu membeli tiket belum terjual banyak dan tercium bau daging terbakar. Setelah mendengarkan cerita dari sang resepsionis, mereka bertiga berpamitan kembali ke kamarnya untuk segera beristirahat. Ketika pintu lift pada lantai 3 terbuka, mereka berjalan ke arah kamarnya yang letaknya di ujung lorong hotel. Sesampainya di depan pintu, mereka mencoba menempelkan kartu agar pintu segera dibuka. Akan tetapi, dicoba berulang kali, masih belum juga bisa. Tiba-tiba saja, terdengar suara orang merintih kesakitan dan menangis. Mereka bertiga mengedarkan pandangannya. Alangkah terkejutnya melihat sosok perempuan dengan kulit terkelupas dan bau gosong dari jauh terlihat mendekat ke arah mereka. Mereka bertiga berteriak, mau lari. Liftnya berada dekat hantu yang merangkak ke arah mereka. Dan Cindy mengucapkan bismillah sambil menempelkan kartu dan klik pintu bisa terbuka. Mereka terkejut mengapa hantu itu mengikutinya dan segera menutup pintunya. Mereka bertiga langsung mengemasi barang-barangnya. Cindy menelpon petugas hotel untuk segera menjemput mereka. Akhirnya tidak lama petugas hotel sudah sampai, dan malam itu juga mereka meninggalkan kota itu untuk pulang ke rumahnya. Dari kejadian itu, sepanjang perjalanan tidak lupa mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar diberikan keselamatan hingga tiba di kota tempat tinggal mereka. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor berikutnya. Terima kasih.